Haru, saat PKS dan Gerindra rebutan jadi penjamin HRS, sumber sewot.com ditulis oleh Empo Desi, harap ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham, dan terima kasih telah mendukung channel ini, untuk terus mendapatkan berita update selanjutnya. Sungguh sangat terharu melihat kekompakan PKS dan Gerindra rebutan ingin menjadi penjamin HRS. Sedikit melankolis, ini mengingatkan saat Ahok dipenjarakan oleh kedua partai demi mendudukan Anies Baswedan di kursi DKI 1. Setelah resmi HRS ditahan, ada dua partai sejauh ini yang siap menjadi penjamin penangguhan penahanan HRS. Nama Habib Abu Bakar Al-Habsyi Sekjen PKS yang juga anggota Komisi 3 DPR RI, siap menjadi penjamin HRS. Penangguhan penahanan dapat dilakukan seorang tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 31 KUHP. Dan saya siap menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan beliau, kata Abu Bakar dalam keterangan tertulis, Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Dikutip dari detik.com, dikatakannya terkait kasus kerumunan pandemi virus corona, COVID-19, HRS adalah orang pertama yang ditahan, dan HRS menunjukkan sikap taat terhadap hukum. Bisa jadi HRS ini adalah orang pertama yang ditahan lantaran protokol kesehatan. Ini menunjukkan bahwa beliau, Habib Rizik, sangat menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang, terang Abu Bakar. Masih menurut Abu Bakar, HRS layak penahanan ditangguhkan karena tidak akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Sekarang mari kita dengar suara Gerindra lewat Waketum Gerindra Habibur Rahman, juga satu nada meyakini Habib Rizik tak akan melarikan diri. Pak Kapolri yang baik, ini di luar konteks substansi perkara kerumunan dan di luar konteks politik apapun. Saya yakin Habib Rizik tidak akan melarikan diri dan saya bersedia menjamin penangguhan penahanan beliau, kata Habibur Rahman melalui akun Twitternya, @Habibur-Rahman, Minggu, tanggal 13 Desember tahun 2020. Dikutip dari detik.com, seperti juga PKS, Habibur Rahman dari Gerindra mengatakan ada 3 alasan untuk dipertimbangkan penangguhan penahanan HRS, yaitu, pasca kerumunan saat penjemputan Habib Rizik telah berulang kali mengingatkan pendukungnya untuk tidak berkerumun, reuni 212 dibatalkan dan pendukung diminta tak temani datang ke Polda Metro Jaya. Bisa diminta komitmen kepada Habib Rizik dan lawyernya agar datang tiap kali ada panggilan pemeriksaan. Saya yakin hampir semua alat bukti sudah disita oleh penyidik, karena itu tidak mungkin Habib Rizik bisa hilangkan alat bukti, begitu menurut Habibur Rahman. Terus terang, ini mengingatkan Pilkada DKI 2017 ketika Ahok digulingkan, bahu-membahu oleh PKS Gerindra dan dibantu HRS demi memenangkan Anies Baswedan. Jejak politik tidak bisa melupakan duo sejoli PKS dan Gerindra yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika itu, untuk maju di Pilkada DKI 2017. Padahal Anies bukan kader dari kedua partai. Bisa saja karena kepentingan sang dalang, karenanya Ahok harus ditendang dari peta politik. Bermodal kasus penistaan agama yang dipaksakan, Ahok disingkirkan lewat politik identitas bertema ayat dan mayat. Bukan rahasia kalau HRS mempunyai pengikut yang suka banget dikibulin, dan dijanjikan 72 bidadari. Itu sebabnya, tidak susah saat itu untuk menjebloskan Ahok, karena cukup ditakuti dengan agama saja. Terbukti JKT58 memberikan suaranya untuk Anies, dan sukses menjadikan Jakarta hancur. Mari kita ikut bernostalgia seperti PKS dan Gerindra bernostalgia saat ini. Apakah Ahok ketika itu diperlakukan adil? Jika mau jujur, ucapan yang diduga sebagai penistaan adalah rekayasa seorang yang bernama Buniani, karena mengunggah video Ahok dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Potongan video yang diunggah inilah cikal bakal menjerumuskan Ahok dalam kasus penistaan saat itu. Maaf, desakan politik saat itu di luar akal sehat, hingga dirasa perlu oleh kelompok tertentu melahirkan PA 212. HRS ketika itu ditunjuk oleh MUI sebagai ahli agama, karena semua juga tahu HRS dan gerombolannya doyan kopar kapir, dan sangat membenci Ahok yang dianggap penuh dosa, berasal dari etnis China dan non-Muslim. Bahkan HRS bersama FPI sempat menghadirkan Gubernur DKI KW, karena tidak menerima Ahok menggantikan Jokowi yang ketika itu maju di Pilpres 2014. Kebencian yang membutakan hukum kira-kira itu yang terjadi saat itu. Kepatuhan Ahok yang tidak pernah berkelit, dan datang sendiri pun tidak pernah diperhitungkan di mata hukum. Termasuk ketika itu, Jarod Saiful Hidayat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, siap menandatangani surat permohonan jaminan penangguhan penahanan atas Ahok, dan siap ikut di penjara bersama Ahok, tetap tidak digubris. Saya tadi sudah menandatangani surat permohonan jaminan penangguhan penahanan atas Pak Basuki,
ujar Jarot di Balai Kota Jakarta, Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2017. Dikutip dari suara.com, "Kalau sampai ada apa-apa, saya yang akan menjamin." Artinya jaminan itu berarti jaminan menyeluruh, termasuk kalau sampai terjadi apa-apa jaminan termasuk saya menggantikan di penjara. Ini jaminan seutuhnya, tegasnya. Dikutip dari suara.com, melihat kondisi saat ini, satu ucapan Ahok yang pernah dikatakannya Tuhan tidak tidur, ketika dengan patuh dan demi cintanya kepada negeri ini, Ahok menerima hukum yang dipikulkan kepadanya. Ahok menyerahkan semua kepada rencana Tuhan, bukan kepada egonya. Dia percaya pada waktunya Sang Pencipta pemilik bumi ini, akan mempermalukan semua yang menzoliminya. Percayalah sebagai penutup kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ujar Ahok. Membandingkan kepatuhan HRS dan Ahok terhadap hukum itu ngejomplang banget. Jejak digital tidak pernah mencatat Ahok lari dari tanggung jawab hukum, dan tidak pernah maraton. Beda dengan HRS yang bahkan pernah maraton 3 tahun lebih, ditambah maraton lokal Jakarta-Bogor, Jakarta, dan Bogor lagi. Jadi paham ya untuk PKS dan Gerindra, naif mengatakan HRS begini dan begitu. Faham banget sebagai teman seperjuang dulu tentunya ingin membantu, tetapi kata orang pengalaman adalah guru yang terbaik. Disinilah persoalannya, pengalaman menunjukkan HRS pernah kabur, dan ocehannya yang sulit dipegang pelintir sana dan pelintir sini. Jadi supaya adil lebih baik hukum saja yang berbicara. Lagi pula kita ini negara hukum, jadi kembalikan saja semua kepada hukum. Tidak usah ada aroma politik atau agama. Spesial pakai telur berbeda dengan Ahok, biarkan HRS mendapatkan keadilannya lewat hukum berjalan semestinya. Pas dan cocok banget dengan revolusi akhlak yang digaungkannya. Tenang, Ahok tidak bakal cemburu meski dulu tidak ada yang bela, karena Tuhan sudah membelanya sekarang. Sekarang ketahuan siapa yang tidak bernyali dan pecundang sesungguhnya.